atas namanya email, atas nama emailnya itu adalah Bu Hana Caturwahyuni itu. Nah, itu bisa kita gunakan itu. Nah, terkait dengan publish or perish ini ada berapa artikel? Ada 200 artikel paper yang terkait dengan inquiry based learning. Nah, sedangkan di Crossref ini yang sudah saya coba tadi, di Crossref ini kita bisa gunakan Crossref juga yang lebih luas maksud saya, karena Scopus itu terbatas, sedangkan Crossref itu sangat luas sekali dan insya Allah paper-papernya juga lengkap. Setelah itu ini bisa kita save ya dalam bentuk reference manager. Ini bisa jenengan pilih, bisa ini CSV atau RIS ini. Biasanya saya gunakan RIS manager ini. Kita klik ya. Terus kita save. Kemudian setelah kita save, kita lanjut ke publish or perish. Nggak bisa di share screen publish or perish-nya Bapak Ibu. Sudah bisa Pak Bahak, silakan. Sudah bisa publish. Post Silakan viewer-nya. share screen. Bisa share screen nggak Pak? Post viewer-nya Bu. Oh. Publish or perish-nya sudah, ini ininya. Kok nggak bisa saya share screen nih? Saya screenshot aja nggih, Bapak Ibu, biar lebih cepat. Oke, ini Bapak Ibu, ini saya sebut dari post viewer Bapak Ibu. Nah, di sini kita untuk mengetahui kedudukan atau state of the art dalam penelitian kita bisa lihat di sini inquiry based learning ya. Ini sudah banyak sekali yang membahas inquiry based learning ini dikaitkan dengan strategi ya, sebagai contoh dikaitkan dengan scaffolding, dikaitkan dengan community of inquiry, ini lebih sedikit lah. Ini merupakan yang lebih sedikit ini merupakan istilahnya peluang bagi kita untuk dapat meneliti, karena yang meneliti lebih sedikit papernya. Kegunaan Foursquare itu seperti itu bagi saya manfaatkan untuk mencari state of the art kedudukan penelitian kita yang sudah ada atau penelitian kita yang mau akan kita teliti. Seumpama sebagai contoh, karena saya bidangnya adalah pendidikan Bapak Ibu, jadi semua saya mau meneliti tentang kaitannya dengan pembelajaran ya. Apa saja strategi pembelajaran yang diterapkan pada 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini yang dipublikasi di beberapa jurnal ilmiah, kita bisa search engine di Crossref atau di OAJ atau di Scopus begitu, menggunakan publish or perish atau langsung ke Science Direct ya, atau ke Science Direct. Kalau menggunakan Science Direct seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan Science Direct untuk mendownloadnya gitu. Ini kita bisa seperti ini.
kita bisa download menggunakan ScienDirect ini Bapak Ibu. Seumpama ini inquiry based learning ya. Ini ada sekitar 100-an paper, ya, ada 100 paper. Nah, ini kita bisa ekspor. Ini yang seumpama tadi kita bisa download, ya, download abstraknya. Kalau kita download satu-satu, kita ekspor ke Palabis or Paris, ya, untuk mengetahui kedudukan atau state of the art dalam penelitian kita, itu akan memakan waktu yang banyak. Ini langsung kita select aja semuanya dari 200 itu. Langsung kita ekspor. Export citation ini gunakan RIS. Nah, ini ScienDirect citation. Dia akan membentuk citation dari yang berbentuk RIS, ya. Ini bisa kita masukkan di Mendeley Bapak Ibu. Kita bisa masukkan di Mendeley langsung. Jadi kita sambil untuk mengetahui setelah dalam penelitian kita bisa baca masing-masing paper yang sudah ada terkait dengan inquiry based learning. Ya. Nah, kemudian tadi ya, referensi ini yang sudah kita download, ya, dan kita ekspor ke dalam bentuk reference manager yang berupa RIS tadi, itu kita bisa masukkan langsung ke Mendeley kita. Kita bisa langsung masukkan di Mendeley kita. Ini kita buat folder baru, seumpama in satu gitu ya. Ini kita bisa buka dari sini, add file. Kemudian kita cari tadi yang sudah di download tadi, ini ya, sudah kita download, kita open. Ini akan masuk semuanya Bapak Ibu di Mendeley ini. Jadi ketika kita menulis paper, merujuknya sudah tidak kesulitan. Kita tinggal baca dari sini. Dan ketika ini kurang lengkap, Bapak Ibu, ini kan ada metadatanya. Metadatanya ini kurang lengkap, abstraknya belum ada, ya. Author keywordnya belum ada juga, ya. Ini bisa kita cari atau kita tracking menggunakan tracking artikel yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Gunakan Google Scholar bisa, gunakan apa namanya yang tadi LibGenus atau Skyhook tadi, bisa seperti itu. Untuk satu persatu kita baca, Bapak. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan research gap, Bapak Ibu. Karena referensi atau indexing itu terutama kita untuk mencari tiga tadi, ya, untuk mencari yang namanya state of the art, research gap, dan novelty. Secara paper atau secara ilmiah, research gap ini sangat menjadi istilahnya itu penentuan apakah nanti paper kita itu akan diterima oleh jurnal atau tidak, terutama yang terbit di Scopus. Karena seringkali kita sendiri, ya, saya sendiri gagal paham punya itu research gap itu apa, novelty ya keterbaruan. Yang dimaksud keterbaruan yang seperti apa. Dulu saya pertama-tama awal itu juga gagal paham. Sampai ke-reject di Scopus itu berulang kali. Enggak satu kali, dua kali. Oke. Ini research gap ini, ya, yang dimaksud research gap sudah ada kesenjangan dalam set informasi. Saya sendiri mengambil contoh ada 5, ya, yang
bisa kita lihat kesenjangan dalam research gap ini. Ada citation analysis, ada content analysis, ada meta analysis, ada systematic review, ada future research and imitation. Ya. Yang dimaksud dengan citation analysis di sini adalah kutipan, yaitu adalah cara yang paling tepat untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan penelitian. Jadi kita melihat dari banyaknya sitasi yang memberikan pemahaman dasar tentang identifikasi masalah penelitian kita, Bapak Ibu. Jadi kita cari beberapa jurnal, seumpama inquiry learning tadi ya, ada satu paper yang disitasi sampai 100 sampai 300. Itu bisa kita lihat yang mensitasi itu siapa saja dan tema papernya itu apa saja. Kita bisa mencari research gap itu dari citasi tersebut. Kemudian content analysis report. Apa yang dimaksud dengan content analysis report? Ini adalah teknik penelitian digunakan dalam lebih kepada penelitian kualitatif, ya. Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Untuk membuat kesimpulan dengan menafsirkan teks, ya, gambar dan dokumen. Seperti yang kita ketahui, ya, di beberapa jurnal Scopus atau beberapa penerbit di Scopus itu, ya, metodologi penelitian itu tidak seperti yang kita pahami ketika mengajar di S1 atau di perkuliahan. Jadi secara penulisan di dalam sebuah paper itu harus sangat diutamakan yang teknis, yang lebih teknis. Ketujuannya itu apa? Semua tema kita inquiry atau pembelajaran, ya tujuannya itu pembelajaran ICT gitu ya, pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya apa dan seterusnya. Tidak usah kita ceritakan ya, ngambil datanya seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh berita tadi, itu sudah tidak perlu yang seperti itu, tapi lebih kepada tahap-tahapannya yang jelas yang dilakukan. Karena asumsi kita ketika mengirim paper di jurnal itu, bahwasanya si reviewer itu sudah tahu. Dan kenapa kok asumsi kita harus seperti itu? Karena itu sudah populer, ya. Kan tidak mungkin kalau reviewernya itu tidak lulus S1, kan tidak mungkin. Pasti sudah lulus S1. Jadi asumsi kita harus seperti itu. Dan mereka juga tidak mau melihat paper yang berbelit-belit. Ya. Sampai instrumen pengumpulan data itu dimasukkan, ya. Instrumen pengumpulan datanya dimasukkan. Kenapa saya kok ngambil instrumen ini sampai dimasukkan di metode? Itu juga tidak perlu, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk mengetahui research gap ini, kita bisa menggunakan meta analisis. Apa itu? Yaitu adalah mengintegrasikan temuan dari studi sebelumnya. Jadi kita melihat dari dari beberapa paper yang sudah kita dapatkan dari search engine tadi, bisa dari ScienceDirect, DOAJ, dari Scopus, ya, itu kita temuannya itu kita integrasikan, kita baca, ya, kita integrasikan, Bapak Ibu. Apakah temuannya itu sesuai dengan temuan yang kita hasilkan? Ketika memang paper kita sudah jadi loh ya, oh ternyata kok banyak sekali temuan kok sama dengan temuan kita. Nah, itu kita harus cari ketidaksamaannya gimana. Kalau tidak ada ketidaksamaan, ya kita cari-carikan gimana caranya ada ketidaksamaan itu. Karena otomatis kalau sama, banyak yang sama, itu kemungkinan untuk di-reject sangat tinggi. Kemungkinan untuk di-reject di
jurnal terutama yang Scopus sangat tinggi. Kemudian yang keempat yaitu systematic review ya. Ini atau tinjauan sistematis ya. Teknik ilmiah yang dapat digunakan untuk menilai, meningkas dan mengkomunikasikan hasil dan implikasi dari beberapa penelitian yang sudah ada systematic review. Jadi ini kalau di dalam namanya dalam skripsi atau tesis itu sering kita lihat sebagai penelitian terdahulu itu ya, persamaannya, perbedaannya itu. Di dalam mencari kita bisa gunakan itu juga, persamaannya apa dengan penelitian yang sudah ada, terus dan perbedaannya apa, dan kemudian yang menjadi keterbaruannya apa, yang menjadi novelty-nya apa nantinya. Yang terakhir yaitu future and limitasi, yaitu adalah wilayahnya. Ini juga bisa menjadi riset, menjadi gap ya dalam sebuah penelitian. Seumpama ya inquiry learning ini, inquiry based learning yang diterapkan di Eropa itu terbimbing. Nah, sedangkan di kita itu inquiry learning-nya banyak yang tidak terbimbing. Itu kan yang sudah banyak dilakukan yang terbimbing. Yang belum banyak itu adalah yang tidak terbimbing, maka itu bisa menjadi gap juga di paper kita. Selanjutnya adalah novelty, Bapak Ibu, terkait dengan novelty. Ini lebih kepada unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian yang memiliki kontribusi bagi keilmuan atau kehidupan. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham sekali tentang novelty ini ya. Nah, novelty ini jika kita merujuk pada paper atau artikel ilmiah itu bisa kita urutkan menjadi 3 Bapak Ibu, yaitu sebelum, proses, dan hasil. Novelty untuk mencari kebaruan sebelum penelitian itu dilaksanakan itu adalah dari referensi ya, dari jurnal-jurnal yang sudah Bapak Ibu kumpulkan dan Bapak Ibu baca, yang sudah Bapak Ibu review dan Bapak Ibu analisis sesuai dengan tema penelitian yang Bapak Ibu tulis dalam sebuah paper. Itu kita analisis. Oh, sebelumnya seperti apa posisi penelitian kita ini. Sedangkan proses ini Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dalam artian apa? Langkah-langkah yang memberikan kontribusi kepada keilmuan tema penelitian yang Bapak Ibu bahas di dalam paper Bapak Ibu. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita membahas inquiry learning ya. Sebelum ya novelty, keterbaruan yang sebelum dalam sebuah membuat introduction ya. Yang sebelum kalau inquiry learning berarti kita memadukan beberapa penelitian-penelitian yang sudah ada terkait dengan inquiry learning. Kita sudah melihat, mereview, analisis terkait dengan inquiry learning. Nah, sekarang kita masuk ke proses. Ya. Prosesnya itu seperti apa inquiry learning itu di jurnal-jurnal atau paper yang sudah kita dapatkan. Oh, ternyata di Eropa, ya, di Eropa itu banyak menerapkan inquiry learning yang tidak terbimbing atau mandiri. Di Indonesia itu kebanyakan terbimbing. Kita penelitiannya di Indonesia itu termasuk bagian dari novelty juga. Sedangkan hasil keterbaruan dari hasil penelitian kita, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Ya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang ditanyakan terkait search engine tadi. Karena ini tadi post viewer saya share screen masih belum bisa Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya terkait dengan apa indexing pemanfaatan. Monggo Pak Dika, saya silakan ke jenengan, mungkin ada yang bertanya atau bagaimana. Ya, terima kasih Pak Bahak. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan terkait materi dari Pak Bahak, silakan. Atau kemarin yang masih bingung dengan Force Viewer-nya bisa ditanyakan lagi ke Pak Bahak. Mungkin masih ada yang bingung beli ID Apa? kemarin. Itu dimanfaatkan gitu Bapak Ibu yang apa namanya dari Buana itu loh ya, Scopusnya itu. Karena saya buka sepertinya belum ada yang itu memanfaatkan. Baru saya yang create API. Ya mungkin itu Pak Dika pesan-pesannya. Eman nanti kampus berlangganan tapi tidak ada yang mengakses. Oke, monggo Pak Rifki, kalau ada yang ditanyakan Pak Rifki. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky. Kalau kita kalau kita pakai voice review kemarin kan kita waktu pelatihan Pak siapa yang dari UMY ya? Nggih. Itu kan biasanya kan bisa dibuat studi Pak. Atau kita mau nulis artikel gitu ya, mau buat riset, kita melakukan analisis melalui voice reviewer. Tapi kan analisis itu kan belum kita publis, tapi kita pakai untuk artikel kita. Katakanlah kita membahas inquiry seperti yang dibahas Pak Bah. Ternyata kalau di luar negeri lebih ke apa namanya inquiry terbimbing, kalau di Indonesia tidak. Nah itu nanti katakanlah kalau reviewer itu kalau kita reviewer itu tanya ini dari mana data ini gitu. Apakah kita menyebutkan semua sumbernya? Oke. Pak dan Pak Rifki nggih. Kalau kita menggunakan apa metadata, itu kalau kita menggunakan voice viewer kan berarti menggunakan metadata. Berarti kan analisis ya. Penelitiannya itu berupa analisis metadata. Analisis metadata yang ada di publisher atau di search engine jurnal publisher baik di OAJ, Scopus dan sebagainya ya. Kita bisa sebutkan ini berasal dari voice viewer yang ngambil dari beberapa artikel. Urutannya kita sebutkan satu persatu seperti itu, Pak Arif. Kemarin sudah ada contohnya ya untuk paper yang menggunakan voice viewer itu yang publish ya. Kalau yang saya enggak, jadi saya publish Pak Arif untuk tahun ini yang menggunakan voice viewer ya. Karena kalau saya pribadi untuk voice viewer itu kalau untuk dibuat analisis data ya itu harus tajam di literatur reviewnya Pak Rifki. Ya. Bukan hanya toolnya, karena voice viewer itu hanya tool untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sebagai contoh seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya ya lebih kepada literatur review kita, ya literasi kita dalam referensi. Lebih dalamnya harusnya di situ, didalami dari situ. Kalau hanya voice viewer saja nggak kuat. Jadi literatur review-nya harus kuat. Ngoten Pak Rifki. Oh, okay. Terima kasih Pak Bah. Mohon izin Pak Bah, saya bisa menambahkan mungkin. Nggih. Nggih. Penggunaan publish empiris itu bisa menggunakan nanti Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mencoba dengan metode SLR atau pakai bibliometrik analisis itu lebih banyak dan acuannya nanti harus di jurnal yang Bapak Ibu yang dituju di situ yang lebih banyak dituju itu sehingga lebih banyak kemungkinan untuk diterima karena menjadi masukan jurnalnya terkait dengan komen dari kita terhadap paper-paper yang sudah mereka publish. Ampun, matur nuwun. Berarti
Berarti kita mengambil hasil dari paper jurnal tujuan itu tidak masalah ya, Bu? Enggak masalah Pak, kalau gunakan memang meta analisis kayak gitu. Kalau jenengan gunakan Labis Orbaris atau Post Viewer. Saya itu sekarang juga lagi banyak paper-paper atau artikel yang gunakan itu. Tapi juga literatur review-nya harus bagus, tidak hanya meta analisis saja. Ya, metadata analisisnya dari Post Viewer atau Labis Orbaris saja enggak, tapi juga harus ada literatur review-nya yang kuat juga. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi Pak Dika, gimana? Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan secara pribadi boleh untuk fungsi-fungsinya, Bapak Ibu. Saya melayani, tapi tidak daring, nggih. Ini kalau untuk tool-tool ini secara daring itu jelaskannya agak sedikit mungkin Di warung kopi, Pak. bisa itu. Nggih. Kalau dijelaskan secara daring itu kalau nggak diperlihatkan toolnya, caranya itu agak sedikit susah. Karena sebenarnya banyak sekali. Tadi ada di PPT itu ada beberapa yang bisa kita akses ya. Untuk Vickers itu ada ini. PubMed ini khusus untuk Vickers ya, kesehatan ini. National Library of Medicine. Nah, ini untuk kesehatan untuk Vickers. Itu bisa diakses. Nah, untuk pendidikan ini sosial saya lebih banyak lagi. Tapi kalau mau lebih enak ya di Crossref atau di OAJ. Kalau saya nyarinya di itu. Kalau nggak di Crossref, di OAJ. Karena nggak harus bayar. Kalau di Scopus banyak jurnal-jurnal yang berbeda. Monggo Pak Dika. Oke, Bapak. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan lagi. Pak Faisal, monggo. Oh ya, ini sharing Pak ya. Apa namanya, terkait dengan artikel itu kan kita bisa memetakan menjadi 2 lah paling tidak. Di situ kemarin kalau kita melihat untuk artikel yang berbasis untuk analisisnya di Post Viewer itu cenderung kita mencari gap analisis, kemudian berdiri sendiri ya papernya ya. Nah, misalnya itu kita akomodir untuk menjadi suatu apa namanya gap analisis, kita analisis gap atau kesenjangan penelitian dari beberapa variabel yang menjadi fokus kita. Itu misalnya kita letakkan di pendahuluan ya. Dan paper kita itu tujuannya bukan untuk review atau meta analisis saja, tapi untuk research paper. Apa bisa ya? Karena saya untuk mencari gap, nggih. Untuk mencari gap, nggih. Maksud saya apakah itu perlu juga dimunculkan bahwa based on analisis post viewer misalnya itu di pendahuluan itu gapnya posisinya di sini gitu. Karena saya belum pernah baca paper yang semacam itu, tapi apakah perlu dimunculkan di latar belakang, ataukah itu dilakukan di belakang layar ya untuk menentukan gapnya. Jadi post viewernya tidak perlu dimunculkan. Nah itu kita diskusi atau sharing lah untuk itu. Karena itu juga Pak, perlu gitu untuk optimalisasinya. Kalau yang saya lakukan Pak Faisal untuk apa namanya untuk mencari gap sama novelty itu ya kalau gunakan Post Viewer lebih di belakang layar saja. Karena kalau introduction, kalau saya pribadi belum pernah mencoba itu yang analisis dari Post Viewer itu saya masukkan di apa? Di introduction, di pendahuluan. Oh, ini hasil dari analisis Post Viewer bahwasanya paper ini sedikit dibahas. Itu belum pernah mencoba. Mungkin bisa kita coba di paper Bapak Ibu ketika diterima, berarti ya coba-coba kita berhasil. Kita tidak terima, berarti ya perlu kembali tobat ke cara awal gitu ya. Gunakan apa?
gunakan literatur review untuk mencari gap-nya. Mungkin itu Pak Faisal, karena saya belum juga mencoba. Kalau saya pribadi hanya saya gunakan untuk mencari gap di belakang layar. Oh, ini yang penelitian inquiry itu yang belum bahas, itu adalah inquiry dengan menggunakan istilahnya dengan menggunakan pendekatan A, karena dia masih warnanya di fosfor itu masih belum pekat, belum tajam. Kalau yang warna tajam itu sudah banyak dibahas. Kalau di fosfor kan kita lihat seperti itu kaitannya itu. Mungkin itu Pak Dika. Oke. Halo. Bagaimana Pak Faisal? Halo. Oke. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain, jika ada yang bertanya bisa langsung open mic. Terkait metadata ini Pak Irwan ini mungkin bisa nambahin Pak Irwan. Ada suhunya Pak Mas Dika. Monggo Pak Irwan barangkali menambahi terkait metadata Pak Irwan. Wah, presentasinya Pak Bahak ini sudah calon profesor ini. Enggak Pak. Anu aja, untuk akses ke SIHAB Bapak Ibu, karena tadi dikatakan ilegal, itu aksesnya pakai VPN atau akses dari rumah. Karena kalau dari akses dari kampus, kasihan nanti kampusnya diblok, nggak bisa akses Scopus kalau ada yang report. Itu saja. Oh, okay. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa diakhiri ya Pak Bahak. Okay. Terima kasih Pak Bahak. Okay. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat dan tetap diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahak, Bu Rita. Saya kembalikan ke Pak Dika, monggo. Sami-sami Pak. Oke Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Rita dan Pak Bahak atas materinya pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan lanjut pada sesi 3 di hari selanjutnya pada tanggal 16 itu ya. Pada tanggal 18 Juni dengan materi penjelasan struktur artikel ilmiah oleh Ibu Hana dan proses submit pada jurnal ilmiah bereputasi oleh Pak Faisal Amir. Nah, kami mohon Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena besar harapan kami bagi Bapak Ibu supaya jafungnya bisa cepat selesai dan kuliahnya juga cepat selesai. Demikian dari saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.